Welcome back to series Solomon and 72 Demons atau Kisah Salomo dan 72 Iblis. Udah pada nungguin nih ya? Kira-kira Geeks, kalian masih ingat gak sih sama karakter-karakter iblis dan roh-roh jahat yang sebelumnya udah dipanggil sama Raja Salomo? Atau udah gak ingat sama sekali karena udah kelamaan? Gak apa-apa, kalau misalnya lupa, tinggal nonton ulang lagi video yang kemarin. Iblis-iblis ini punya karakter dan kemampuan yang unik-unik dan sejauh ini sebagian besar masih tunduk di bawah kekuatan cincin ajaib Salomo. Tapi bagaikan peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya terjatuh juga, nyatanya kekuatan cincin Salomo ini juga terbatas dan masih punya celah. Karena ada juga iblis yang gak mau tunduk sama perintah Salomo. Contohnya kayak iblis Obizut yang udah aku bahas di video sebelumnya. Dan gak sampai di situ aja. Di video ini aku akan bahas iblis-iblis lain yang juga gak kalah jahat dan malah jadi ancaman untuk Raja Salomo. Jadi kira-kira siapa aja mereka? Ayo kita bahas. Sama seperti di video-video sebelumnya, aku mau ngingetin lagi kalau teks perjanjian Salomo ini berhubungan dengan kepercayaan Yahudi dan Kristen, tapi juga ada unsur-unsur budaya Yunani yang jadi referensi dalam penulisan teks ini. Makanya aku menghimbau supaya semua informasi yang kalian dengar di video ini jangan diterima mentah-mentah atau bahkan jangan diimani karena teks ini statusnya tidak termasuk dalam kanon kitab suci. Jadi harus lebih bijak dan berhikmat untuk menyerap semua informasi yang kami sajikan. Anggap aja ini cuma sekedar cerita dongeng buat nambah-nambah pengetahuan tentang demonologi, karena makhluk-makhluk spiritual ini emang bisa bermanifestasi jadi bermacam-macam wujud monster kayak di kisah-kisah mitologi, cerita rakyat, dan dongeng turun-temurun. Contohnya kayak sosok iblis naga berkepala 3 yang udah aku bahas di video sebelumnya. Karena di part ini Salomo juga manggil roh iblis yang juga bermanifestasi jadi monster naga. Bedanya kali ini kepalanya cuma satu dan naga ini punya bentuk wajah dan tangan kayak manusia. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, kayaknya sih roh jahat ini salah satu makhluk hybrid yang berwujud setengah manusia, setengah naga. Teks perjanjian Salomo mendeskripsikan kalau monster naga ini punya sifat dan karakter yang mirip-mirip kayak Incubus. Buat yang belum tahu apa itu Incubus, kalian bisa nonton video ini untuk lebih lengkapnya. Intinya, makhluk yang disebut Incubus ini salah satu manifestasi dari iblis yang suka bersetubuh, berhubungan intim, atau bahkan memperkaos para wanita. Entah itu lewat alam bawah sadar, dalam mimpi, atau bahkan di dunia fisik. Sama nih kayak iblis yang ini, yang aku sering berhubungan sama perempuan-perempuan cantik. Kisahnya mirip kayak Incubus, tapi cerita ini juga mirip kayak Fallen Angel The Watchers, yang dulu pernah aku bahas di series Book of Enoch. Dan karakteristiknya juga kurang lebih sama kayak yang tertulis dalam teks perjanjian Salomo, karena iblis naga ini bisa berubah wujud ke sosok pria yang ganteng, tinggi, punya badan yang bagus. Intinya nyamar jadi sosok yang good looking buat mengelabui mangsanya supaya masuk ke dalam jebakan iblis. Teks ini juga ngejelasin kalau iblis naga ini juga personifikasi atau wujud manifestasi dari hasrat seksual yang tugasnya selalu memperkaos para wanita cantik. Terus kalau perempuan-perempuan ini mengandung benih dari iblis ini alias Hamidun, mereka bakal melahirkan para dewa erotes, yaitu sekelompok dewa bersayap yang dalam mitologi Yunani memiliki hasrat erotis, nafsu, dan gairah seksual antara laki-laki dan perempuan. Buat kalian yang familiar sama sosok Cupid atau Eros, mereka termasuk dalam kelompok para dewa yang disebut erotes tadi menurut mitologi Yunani. Setelah Salomo dapat beberapa informasi itu, Raja Salomo terus nanya apa kelemahan iblis itu. Terus naga ini ngasih tahu kalau dia takut sama malaikat yang tinggal di surga tingkat kedua. Nama malaikatnya Bazazat. Nah, di sini kita tahu kalau surga tuh juga punya tingkatan-tingkatan yang beda-beda dan para malaikat juga punya fungsi dan tingkatannya masing-masing. Ini nyambung dengan yang pernah aku bahas di video ini. Setelah ngasih tahu beberapa informasi itu, iblis naga ini juga sempat memberontak Raja Salomo dengan nyemburin nafas api dari dalam mulutnya supaya kayu-kayu yang sebelumnya udah dikumpulin sama para pekerja buat jadi bahan pembangunan bait suci hangus terbakar. Ini yang tadi aku bilang di awal, kalau kekuatan cincin ajaib Salomo juga punya celah dan kelemahan. Makanya ada beberapa iblis yang bisa memberontak. Tapi, karena Salomo udah tahu kelemahannya iblis naga ini, beliau langsung manggil malaikat Bazazeth buat ngalahin iblis naga itu. Jadi kekuatan cincin ajaib ini selain bisa manggil para iblis dan roh-roh jahat, ternyata juga bisa manggil para malaikat dari surga. Dan ini yang jadi pengembangan buku The Lesser Key of Solomon di chapter Ars Almadel.
yang berhubungan dengan ritual dan praktik pemanggilan para malaikat terang. Salah satunya ya malaikat tadi yang dipanggil Salomo buat ngalahin iblis naga yang ngerusuh di sekitar pembangunan bait suci. Dan setelah naga itu dikalahin, Salomo manfaatin kekuatan naga itu buat motong batu-batu marmer selama konstruksi pembangunan. Setelah itu Raja Salomo manggil iblis lain yang bentuknya juga gak kalah aneh dan serem dari iblis-iblis yang sebelumnya udah pernah dipanggil Salomo. Karena iblis ini berwujud setan wanita yang punya 3 kepala dan 4 tangan. Iblis ini ngasih tahu kalau namanya adalah Enepsigos. Entah apa arti namanya, tapi setan ini ngasih tahu kalau dia bisa bermanifestasi ke wujud lain dan biasanya dia disembah sebagai dewa Kronos menurut kepercayaan Yunani kuno. Buat yang belum tahu siapa itu Kronos, kalian bisa cek video-video aku yang ini supaya nambah-nambah referensi ya. Karena seperti yang aku bilang di awal, kalau teks perjanjian Salomo ini emang banyak dipengaruhi sama cerita-cerita di mitologi Yunani. Tapi untungnya di channel ini aku sering bahas nih kisah mitologi Yunani. Jadi daripada aku jelasin ulang panjang lebar di video ini, mendingan kalian langsung aja mampir ke video-video aku yang bahas tentang para dewa di mitologi Yunani. Supaya pembahasan ini gak makin melebar kemana-mana. Karena walaupun di teks perjanjian Salomo ini nggak dijelasin dengan detail alasan kenapa iblis Enepsigos ini dianggap dewa Kronos, tapi mungkin alasan paling masuk akal karena menurut cerita mitologi Yunani, dewa Kronos itu personifikasi dari waktu. Jadi punya kemampuan untuk ngeramalin masa depan, sama seperti waktu dewa Kronos ngeramalin kalau di masa depan anak-anaknya sendiri bakalan mengkudeta para Titans yang berkuasa di generasi kedua. Kemampuan ini mirip kayak Enepsigos yang juga bisa bernubuat dan meramalkan masa depan karena iblis ini ngasih tahu secara terang-terangan kalau kerajaannya Salomo bakalan runtuh dan masa kejayaannya hanya sementara. Iblis ini juga bilang kalau semua roh-roh jahat yang udah disegel sama Raja Salomo di masa depan nanti bakalan terlepas dan berkeliaran untuk menyesatkan orang-orang di seluruh dunia. Terus para iblis ini sekali lagi akan disembah sebagai dewa-dewa dunia yang berkuasa sampai sekarang. Atau yang menurut istilah Alkitabiah, mereka-mereka itu yang disebut para ilah zaman ini. Gak cuma itu, iblis ini juga bilang kalau bangunan bait suci yang sekarang ini dibangun sama Salomo suatu saat nanti bakalan jadi tempat penyembahan berhala yang bukannya dipakai untuk menyembah Tuhan Allah Israel, tapi malah dinajiskan sama penyembahan berhala ke para iblis ini yang nyamar jadi dewa bangsa-bangsa. Enepsigos juga ngasih tahu kalau kerajaannya Salomo bakalan ditaklukkan sama kerajaan Kasdim, yaitu Babel dan Asyur. Habis itu ditaklukin lagi sama kerajaan Media Persia. Walaupun kelihatannya ini jadi kabar buruk untuk masa depan umat manusia karena iblis-iblis ini diramalin bakalan terlepas dari segel untuk menyesatkan seluruh dunia, tapi ternyata Enepsigos juga ngasih kabar baik karena dia juga ngeramalin kalau era para iblis yang nyamar jadi dewa-dewi bangsa-bangsa ini juga akan berakhir setelah anak Allah yang disebut Immanuel nyelesain tugasnya di atas kayu salib. Dan aku yakin kalian pasti udah tahu ya siapa sosok anak Allah yang disebut Immanuel ini. Karena di video sebelumnya juga ada iblis yang bernubuat tentang sosok Immanuel yang nanti digenapi setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi, teks perjanjian Salomo ini emang referensinya nyambung dengan kekristenan karena ya balik lagi ke status teks ini yang dianggap sebagai pseudepigrafa atau kitab yang diragukan keasliannya. Karena terkesan dibuat-buat, cuman karangan doang. Dan orang-orang percaya kalau latar waktu penulisan teks ini dimulai di zaman perjanjian baru setelah kedatangan Yesus. Makanya penulis teks perjanjian Salomo nulis semua cerita ini seolah-olah ramalan itu akurat dengan kejadian aslinya. Tapi tetap aja masih ada orang-orang yang percaya sama apa yang tertulis di dalam teks ini. Buktinya aja kisah itu sampai bisa dikembali lagi dalam buku The Lesser Key of Solomon yang dipercaya kebenarannya sama beberapa orang yang mendalami okultisme. Buat yang belum tahu apa itu okultisme, ini adalah semacam paham atau ajaran yang percaya tentang hal-hal gaib atau supranatural, termasuk ritual pemanggilan arwah, iblis, dan bahkan malaikat kayak yang dilakuin sama Raja Salomo dalam cerita ini. Tapi walaupun Salomo emang dapat banyak ramalan dari para iblis ini, dia tetap skeptis dan gak percaya sama apa kata-kata iblis-iblis ini karena mereka bisa aja menyesatkan dan nakut-nakutin Raja Salomo. Makanya setelah dapat ramalan itu, Salomo langsung nulis teks perjanjian Salomo ini buat diwarisin ke orang-orang Israel di masa depan. Supaya mereka ngeliat sendiri apakah ramalan para iblis ini benar-benar jadi kenyataan atau cuma sekedar omong kosong. Jadi secara kronologis, teks perjanjian Salomo ini mulai ditulis setelah pertemuan Raja Salomo dengan iblis Enepsigos untuk menguji semua ramalan dan nubuat para iblis ini. Oke, setelah itu Salomo memanggil iblis lain untuk dicatat apa aja kemampuan dan karakter mereka, dan kali ini roh jahat itu muncul dalam bentuk kuda laut. Bukan kuda laut yang ini, tapi itu roh jahat yang bermanifestasi jadi makhluk hybrid yang bagian depannya emang kayak kuda, tapi tubuh bagian belakangnya
punya ekor yang mirip kayak ikan. Dan ini persis banget sama monster Hippocampus dari mitologi Yunani yang tugasnya jadi kendaraan dewa Poseidon buat menjelajah lautan. Kalau di cerita ini, iblis itu ngaku sebagai roh jahat penguasa laut yang tugasnya selalu gangguin para pelaut yang lagi lewat di daerah teritorialnya. Biasanya monster kuda laut ini tertarik sama kapal-kapal bajak laut yang lagi ngangkut banyak harta benda, makanya iblis ini bisa menggoncang arus lautan dan bikin para penumpang kapal jadi mabok laut. Bahkan paling parahnya, iblis ini bisa sampai ngancurin kapal-kapal bajak laut dan ngambil semua harta mereka. Setelah dapat informasi itu, Raja Salomo langsung nyegel iblis itu ke dalam kendi tempat penyimpanan air. Terus kendi yang udah disegel itu disimpan di dalam bait suci. Habis itu Salomo manggil roh iblis lain, dan kali ini roh jahat yang muncul di hadapan Salomo pasti udah familiar banget di telinga kalian. Karena ternyata Salomo manggil roh Nephilim yang dulu pernah aku bahas di series Book of Enoch. Menurut kitab Henoch, roh Nephilim sampai sekarang ternyata masih ada di muka bumi karena dulu waktu peristiwa bencana banjir besar yang hancur itu cuma tubuh fisiknya aja. Sedangkan rohnya tetap berkeliaran di bumi dan jadi roh jahat yang selalu menghasut manusia untuk ngelakuin kejahatan. Jadi kalau kalian pernah melihat penampakan kuntilanak, pocong atau genderuwo, bisa jadi itu manifestasi dari roh-roh Nephilim. Bahkan kitab Perjanjian Salomo dan kitab Henoch mencatat kalau roh Nephilim bahkan bisa bermanifestasi untuk niru arwah orang yang udah meninggal. Makanya daerah teritorial roh-roh Nephilim ini kebanyakan di tengah kuburan. Di sini terungkap kalau sebenarnya roh orang yang udah meninggal itu udah gak ada hubungannya dengan kerabat atau keluarganya yang masih hidup di bumi. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang cerita kalau dia pernah ngeliat penampakan atau pernah didatengin sama anggota keluarganya yang udah meninggal, bisa jadi itu adalah roh Nephilim yang nyamar jadi arwah nenek moyang yang udah meninggal. Dan biasanya roh Nephilim yang lagi nyamar ini nyuruh keluarganya yang masih hidup untuk ngelakuin ritual atau tradisi turun-temurun kayak ngasih sesajen atau nyalain pelita di atas kuburannya, yang sebenarnya itu sama seperti penyembahan berhala. Kalau menurut teks Perjanjian Salomo dan kitab Henoch, selain nyesatin pikiran manusia untuk melakukan tradisi penyembahan berhala, roh Nephilim ini juga ngasih satu rahasia ke Raja Salomo kalau mereka ternyata dalang dibalik peristiwa orang-orang yang ngalamin kerasukan roh jahat atau serangan spiritual di tempat angker kayak kuburan, hutan, dan rumah-rumah kosong. Roh Nephilim ini juga ngasih tahu kalau dia biasanya bermanifestasi dalam wujud manusia raksasa dan megang pedang besar untuk nyerang manusia. Kayaknya ini ngambil referensi dari kitab Henoch karena di situ dijelasin kalau Tuhan mengutus archangels atau bala tentara surga untuk menghukum para Nephilim yang hidup di zamannya Nuh dengan cara ngasih pedang besar supaya mereka saling membunuh satu sama lain atau perang saudara antara sesama ras Nephilim. Sampai akhirnya sisa-sisa dari mereka yang selamat dari perang saudara ini dibinasakan sama air bah. Jadi pedang besar yang dipegang sama roh-roh Nephilim menyimbolkan hilangnya damai sejahtera karena dunia dipenuhi dengan perselisihan, kekerasan, dan peperangan. Dan ini yang bikin Raja Salomo merasa terancam karena dia berdiri berhadapan dengan raksasa yang megang pedang besar yang ukurannya gede banget. Makanya Salomo nanya apa kelemahan roh Nephilim ini. Terus roh jahat ini ngasih tahu kalau dia takut sama sosok manusia yang disebut juru selamat. Lagi-lagi para iblis ini ngaku kalau mereka takut sama sosok anak manusia sebagai juru selamat yang dikenapi setelah kedatangan Yesus Kristus. Karena anak manusia datang ke dunia dengan misi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, sekaligus menghancurkan semua kuasa gelap di bawah kakinya, supaya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku kalau dia adalah raja di atas segala raja. Dan kuasa anak manusia dari roh yang sama juga diterima sama Salomo, karena urapan dan benih ilahi itu juga ada di dalam dirinya sebagai suksesor terang dari garis keturunan singa Yehuda. Makanya walaupun yang dihadapin Salomo ini emang roh raksasa dari zaman purbakala, tapi roh yang tinggal dalam dirinya lebih besar daripada roh-roh dunia itu. Makanya dia juga bisa nundukin roh jahat. Dan sejauh ini Raja Salomo selalu menang menghadapi berbagai macam serangan iblis dan roh-roh jahat, walaupun kadang ada beberapa iblis yang sempat memberontak. Tapi karena kuasa yang dianugerahkan ke Salomo ini berasal dari Tuhan Allah Israel, makanya semakin banyak roh-roh dunia yang dihadapi sama Salomo karena peperangan rohani itu semakin hari semakin nyata. Dan kekuatan spiritual antara terang dan gelap itu saling bertentangan satu sama lain. Tapi pada akhirnya kekuatan Salomo juga ditentukan sama pilihannya sendiri. Apakah dia akan tetap bertahan di dalam iman sampai garis akhir, atau justru malah tergoda dengan hasutan dan penyesatan iblis-iblis? Apakah ramalan para iblis tentang kejatuhan Salomo benar-benar terjadi, atau cuma sekedar omong kosong? Kita tunggu aja kelanjutan cerita ini di episode selanjutnya. Segitu dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye!
Teks ini juga ngejelasin kalau iblis naga ini atau yang menurut istilah Alkitabiah, mereka-mereka itu yang